Halo teman-teman, selamat datang kembali di Lans Intuitions. Kita mau pilih-pilih lagi nih, ya, pick a deck. Judulnya kali ini kabar jodoh kamu. Dan mungkin nanti aku akan kasih sedikit aja ciri-ciri jodohmu, ya. Tapi intinya kita mau cari tahu kabar jodohmu. Lagi ngapain sih dia? Apa sih yang sedang dia alami? Ya, dan mungkin nanti sedikit ciri-cirinya dia. Pilihan satu, deck ke satu, atau pilihan kedua, deck kedua. Yang paling memanggil intuisi kamu. Coba tanyakan di dalam hati kamu, apa kabar sih jodoh kamu? Pilihan satu, deck ke satu. Kita buka kartunya untuk kamu. Halo teman-teman yang memilih pilihan ke satu atau deck ke satu. Kita mau cari tahu tentang jodohmu. Ya, apa kabar dia? Apa yang sedang dia alami, atau apapun deh, nanti aku dikasih hasil bacaan kamu, akan aku jelaskan apa adanya, ya, sejujur-jujurnya. Kamu tinggal diambil yang positifnya, didoakan segala hal yang positifnya, energi positifnya. Kalau nggak cocok sama sekali atau nggak nyaman dengan hasil readingan kamu, ya sudah, tinggalkan saja, nggak usah dipaksa kalau memang nggak cocok atau tidak nyaman. Ya, ini dikhususkan untuk kamu yang belum menikah sih, merasa belum bertemu dengan jodoh gitu, ya. Tapi kalau kamu sudah punya pasangan, pacaran, tunangan, atau bahkan kamu sudah menikah, kamu penasaran sama isi videonya, ya nggak apa-apa juga, bebas-bebas saja teman-teman, ya. Tidak terikat gender, laki-laki atau perempuankah dirimu, atau energi dominan yang kamu lebih ke maskulin atau lebih ke feminin, itu hanya kamu yang tahu. Tinggal diambil yang cocoknya saja. Ikuti intuisi kamu. Nggak cocok, jangan terlalu diambil perasaan. Teman-teman, ini fun reading untuk hiburan, ya. Oke. Apa kabar jodohmu sih? Pilihan ke satu, deck ke satu. Semesta, apa kabar jodohnya mereka yang memilih pilihan ke satu? Ini kolektif reading ya teman-teman, jadi bisa cocok bisa tidak. Ya, energi bisa vice versa atau terbolak-balik karena kita bicara cinta. Apa kabar jodohmu? Di sini ada Five of Cups. Apa kabar jodohmu? Pilihan ke satu. Ada Strength. Apa kabar jodohmu? Pilihan ke satu. Apa kabar jodohmu? Pilihan ke satu. Segala hal tentang dia akan aku jelaskan ya teman-teman ya. Di sini ada Ten of Wands. Apa kabar jodohmu? Pilihan satu. Deck ke satu. Queen of Swords. Lagi fokus sama dirinya sendiri ini ya teman-teman ya. Kalau secara intuisiku berkata bahwa kabar jodohmu ini saat ini lagi fokus dengan dirinya sendiri. Oke, apa kabar jodohmu? Pilihan ke satu. Dan ada Two of Cups. Oke. Oke, teman-teman, ini bisa jadi energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya sang jodohmu ini. Di sini kuat sekali Leo, ya, Aries, Leo, Sagittarius, ini kuat Leo. Ada Pisces, Cancer, Scorpio, ada Gemini, Libra, Aquarius. Oke teman-teman, apa kabar jodohmu saat ini? Sekarang ada Five of Cups, ada Strength, ada Ten of Wands, ada Queen of Swords, dan ada Two of Cups. Banyak dari kamu jodohmu ini, intinya sih dia lagi punya pasangan saat ini, tapi hubungannya dia ini lagi banyak masalah, sudah mulai ada kebosanan, sudah mulai ada keraguan-raguan. Ya, karena apa? Di sini ada Ten of Wands di tengah-tengah, aku lihat hubungannya ini sebenarnya bukan hubungan yang lancar, bukan hubungan yang bebas hambatan istilahnya seperti itu. Justru banyak sekali tanggung jawab yang harus jodoh kamu dengan pasangannya saat ini nih yang harus ditanggung. Ya, tanggung jawab itu mungkin pasangannya jodohmu saat ini tuh sudah punya anak gitu ya, single parent gitu, atau memang jodohmu yang sudah punya anak, atau mungkin ada pertentangan dari keluarga. Banyak tanggung jawab, banyak lika-liku, masih banyak hambatan, masih banyak kerikil ya di dalam hubungan ini. Intinya tidak lancar saat ini. Banyak rasa sedih, banyak kekecewaan, banyak keraguan-raguan, ragu sama diri sendiri dan juga ragu sama hubungan cintanya dia saat ini bersama orang itu, bersama pasangannya saat ini. Banyak dari kamu jodohmu ini masih punya pasangan, tapi hubungannya hubungannya sedang tidak baik-baik saja. Dia lagi banyak berpikir, lagi banyak menyalah-nyalahkan dirinya. Intinya energinya dia lagi banyak bersedih karena dia tahu hubungannya ini nggak akan sukses, ya.
karena memang banyak sekali kerikilnya, banyak sekali perbedaannya, banyak sekali tanggung jawab yang harus dilakukan di dalam hubungan ini. Ya teman-teman, untuk menyatukan kisah cintanya dia dengan si pasangannya ini kayaknya hampir nggak mungkin gitu ya. Ada perasaan ragu-ragu dari si jodoh kamu ini. Di sini ada the strength. Kayaknya hubungannya ini on off ya, sama pacarnya saat ini, pasangannya saat ini. On off, hubungannya tuh tidak baik-baik saja. Kadang pasangannya saat ini yang ngerasa di ghosting, kadang jodohmu ini yang merasa di ghosting. Ya, tapi ini hubungannya sudah lama terjadi kayaknya ya. Sudah lama terjadi tapi tidak maju-maju. Stuck, begitu-begitu aja. Ya, karena banyaknya keraguan, karena banyaknya sudah mulai banyak ditemukan ketidakcocokan, sudah banyak ditemukan perbedaan-perbedaan, atau bahkan mungkin hubungannya sudah lama tapi tidak juga mendapatkan restu dari orang tua dan keluarga, mungkin seperti itu. Intinya hubungannya tidak baik-baik saja. Ada Ten of Wands ya di sini, berat sekali hubungannya. Mungkin hubungannya pasangan hubungannya jodoh kamu dengan pasangannya saat ini memang dari awal sudah banyak perbedaan, sudah banyak ketidakmungkinan mungkin, tapi ya karena cinta, ya biasanya manusia itu kan akan dibutakan dengan cinta gitu ya. Jadi jalanin dulu, mungkin seperti itu ya kesepakatan antara pejodohmu ini dengan pasangannya saat ini. Ya teman-teman, di sini ada Queen of Swords. Ya, dia lagi fokus dengan dirinya, dia lagi fokus dengan realita yang ada di depan mata, dia lagi fokus dengan intuisinya dia. Ya, mau dibawa kemana nih? Sudah mulai berpikir, intinya seperti itu. Entah jodohmu yang sudah mulai berpikir keras ya untuk kelanjutan hubungan ini, atau memang si pasangannya saat ini. Intinya di dalam hubungan mereka ini sudah ada yang berpikir keras tentang hubungan ini, lanjut atau enggak ya. Kalaupun lanjut, mau sampai kapan nih? Enggak ada kejelasan. Kalau misalnya mau lanjut, bagaimana cara mencari hati, mendapatkan hati dari keluarga, dari orang tua terutama, dan sebagainya. Banyak keraguan-raguan, sudah mulai banyak berpikir secara pakai logika nih, bukan pakai cinta aja. Ya, teman-teman, di sini ada Two of Cups, tapi tidak bisa dipungkiri mungkin rasa cinta dan kenyamanan. Di sini ada strength, ada Two of Cups. Ini masih ada rasa cinta, peduli, sayang, ya, atau mungkin ketergantungan satu sama lain karena memang hubungannya cukup lama. Di sini ada strength, begitu-begitu aja tapi cukup lama nih waktu yang dijalani dalam menjalani hubungan cinta ini. Jodohmu dengan pasangannya saat ini udah cukup lama. Ya, udah tahu kekurangan dan kelebihan masing-masing gitu ya teman-teman. Tapi memang secara realita yang ada di depan mata, secara logika, di sini ada Queen of Swords, memang tidak mungkin hubungan ini sudah tidak mungkin dijalani gitu ya. Sudah mulai ada pemikiran ke arah situ, tidak bisa memaksakan kehendak, tidak bisa egois, sudah ada pemikiran untuk menyudahi hubungan ini ya. Atau bahkan beberapa dari kamu, aku merasakan energinya ini masih dalam proses pemikiran, pembicaraan antara si jodohmu dengan pasangannya saat ini, atau memang ini sudah terjadi. Intinya hubungannya dia dengan pasangannya ini yang sekarang ya teman-teman, ini tidak baik-baik saja. Sudah bukan lagi bicara soal cinta, tapi sudah lebih banyak main logika di sini. Jadi yang tadinya terbuai sama cinta, perbedaan-perbedaan yang ada tetap dijalani, padahal sudah tahu gitu ya, adanya ketidakmungkinan, tetap dijalani, tapi semakin lama kok semakin ditemukan perbedaan ya, kayak gitu. Hubungannya dia sama pasangannya saat ini tuh begitu. Kalau misalnya untuk dia yang memang sudah terlepas dari pasangannya, teman-teman ya, karena di sini sedang dalam proses pemikiran, mungkin sudah ada pembicaraan sama pasangannya, atau sudah terjadi dia meninggalkan hubungan yang tidak mungkin ini, hubungan yang banyak masalahnya ini, hubungan yang memang banyak kerikilnya, batu-batunya gitu ya teman-teman, banyak masalahnya, hambatannya ya. Untuk dia yang memang sudah meninggalkan keadaan itu, saat ini dia lagi proses healing, dia lagi fokus dengan dirinya. Di sini ada Five of Cups dan ada Queen of Swords. Dia lagi fokus sama dirinya, dia lagi fokus untuk ya menyembuhkan luka hatinya sih, proses healing ya. Dia lagi berusaha untuk mengembalikan lagi rasa percaya dirinya dia lagi berusaha untuk mengembalikan lagi rasa percayanya dia terhadap yang namanya cinta ya. Dia lagi berusaha mengembalikan rasa percaya dirinya lagi bahwa dia pantas loh dicintai, dia pantas kok, masih ada kok harapan di depan sana soal cinta. Pokoknya lagi mengembalikan semua semangatnya dia tentang cinta. Selain itu dia lagi fokus kerja ya. Di sini ada Ten of Wands, orang yang sangat bertanggung jawab di sini. Ya, ada strength, ada Ten of Wands ya. Di sini juga ada Queen of Swords. Ini orang yang sangat mandiri sekali teman-teman, sangat tegas.
Ya, nggak heran kenapa dia memutuskan hubungan cintanya ini meskipun sudah lama dijalani, meskipun masih banyaknya rasa cinta dan kenyamanan sama pasangannya terdahulu, ya. Tapi dia main logika. Orangnya cerdas sekali, teman-teman. Ya, teman-teman, orangnya juga sangat tegas. Kalau misalnya menurut dia ada sesuatu hal yang sudah nggak klik lagi di hatinya dia, sudah tidak bisa ditoleransi, orangnya cukup tegaan ya untuk meninggalkan situasi dan kondisi itu dalam hal apapun, karir, pertemanan, atau kisah cintanya dia. Saat ini dia lagi proses untuk mengembalikan lagi harapan-harapannya dia tentang yang namanya cinta. Gitu. Ada perasaan sempat merasakan bahwa dia nggak percaya lagi sama yang namanya cinta, gitu. Hanya karena dia meninggalkan pasangannya dia dalam keadaan ya memang masih dalam keadaan cinta sebenarnya. Cuman ada 1-2 kondisi yang tidak membuat hubungan ini jadi panjang, jadi serius gitu ya, teman-teman ya. Oke, orangnya bertanggung jawab, sangat mandiri. Saat ini dia fokus dengan penyembuhan dirinya, hatinya. Dia lagi fokus juga dengan hidupnya, kebahagiaannya. Dia jauh lebih mencintai dirinya, sedang berusaha untuk jauh lebih mencintai dirinya, jauh lebih menghargai dirinya dibandingkan sebelumnya. Mengembalikan lagi semangatnya dia, gitu ya. Dia sempat kalau memandang lawan jenis tuh sempat kayak bakalan sama aja nih, jadi kayak gitu ya, teman-teman ya. Dia sempat merasakan hal itu, tapi tanpa dia sadari sebenarnya harapan cinta itu masih ada sih ya, tanpa dia sadari, teman-teman ya. Cuman saat ini karena dia masih dalam proses healing, dia tidak atau belum menemukan adanya titik terang dalam hal cinta gitu ya. Dia masih sangat fokus dengan kehidupan pribadinya dia, terutama karir sih kalau aku lihat di sini, teman-teman ya. Ini bahkan kabarnya jodoh kamu, teman-teman, ini dia lagi mungkin ini menjadi salah satu cara dia untuk menyembuhkan luka hatinya dia ya. Ini jodoh kamu karena memang kayaknya orangnya pekerja keras ya, teman-teman ya. Ada 10 of Wands di sini. Jadi itu menjadi salah satu cara dia untuk mengalihkan perhatiannya sedikit ya dari kekecewaannya dia ya, karena selesainya hubungan dia dengan pasangannya terdahulu gitu ya, teman-teman. Lagi fokus kerja lah pokoknya di situ ya. Dia terus juga dia lebih banyak menghabiskan waktu sendiri aja gitu. Kalau misalnya dia selesai dari kegiatannya dia ya, setelah dia selesai melakukan kegiatannya dia gitu ya, dia lebih banyak menghabiskan waktu sendiri aja. Dia kayak lagi menarik diri dari keramaian gitu loh, teman-teman. Mungkin dia lebih suka berlibur sendirian ke alam nih, lebih suka alam dia ya, teman-teman ya. Ya saat ini dia lagi fokus dengan dirinya sendiri sih dalam hal karir, penyembuhan luka hatinya gitu ya, mengembalikan rasa percaya dirinya dia ya, seperti itu, teman-teman. Oke, apa kabar jodohmu? Oh, di sini ada boundaries. Oke. Di sini ada take a break ya. Ada inner temple dan ada trust your path. Oke, teman-teman, di sini ada boundaries ya. Apa kabar jodohmu? Ya, dia lagi banyak memberi batasan kepada orang-orang yang akan masuk ke dalam kehidupannya dia, terutama yang menawarkan cinta. Dia saat ini kan masih lagi proses untuk melupakan masa lalunya dia. Kisah cintanya dia yang cukup dalam sih sebenarnya, rasa cintanya dia, sayangnya dia itu sama pasangannya saat ini atau yang sudah lewat, itu cukup dalam perasaannya dan cukup lama dia jalani gitu ya. Jadi memang nggak mudah untuk melupakan masa lalunya dia ini. Di sini ada boundaries, dia lagi benar-benar pengen sendiri. Jadi nggak gampang untuk masuk ke circle-nya dia, nggak gampang masuk untuk ke dekat dia sebagai teman kah, atau apalagi kalau menawarkan cinta ya. Dia benar-benar lagi nyaman dengan dirinya saat ini, nyaman dengan kesendiriannya, lagi benar-benar istilahnya pasang pagar lah ya, benar-benar memilih pertemanan ya, dan belum siap untuk yang namanya kisah cinta gitu. Di sini ada take a break ya. Seperti tadi aku jelaskan, orang ini lagi banyak sendiri, terutama ke alam, karena dia suka alam kayaknya ya, teman-teman ya. Bukan berarti dia tidak suka yang namanya nge-mall, ngopi-ngopi bareng teman-temannya, bukan berarti seperti itu. Orangnya ini cukup memberi kenyamanan sama banyak orang, banyak temannya, banyak yang suka berteman sama dia gitu ya, teman-teman. Tapi saat ini memang dia benar-benar lagi butuh untuk sendiri.
lagi nggak mau diganggu, ada boundaries, ada take a break ya. Setelah dia melakukan banyak rutinitasnya dia, pekerjaannya dia, ya dia banyak melakukan hal-hal atau sesuatu sendiri aja, lagi nggak mau diganggu. Ya mungkin dia melakukan hobinya dia, mungkin dia membaca, dia melukis, mungkin dia pergi ke alam, atau sekedar dia nonton TV. Apapun dia lakukan sendiri, dia lagi butuh benar-benar sendiri, mengistirahatkan hatinya. Ada inner temple, ya seperti yang aku jelaskan, lagi benar-benar sendiri. Mungkin dia lagi fokus dengan sisi spiritualnya dia, sisi rohaninya dia, mendalami lebih mendalami agama dan kepercayaan yang dia pegang, dia percaya gitu ya. Benar-benar lagi fokus dengan sisi spiritualnya dia, bahkan dia banyak menghabiskan waktu untuk bermeditasi, mendengarkan musik-musik yang bikin tenang gitu teman-teman. Di sini ada trust your path. Dia di tengah-tengah kesedihannya dia, kekecewaannya dia yang luar biasa karena perpisahannya dia dengan si cintanya ini, tapi dia tahu kok ini adalah sudah kehendak semesta. Memang kalau memang nggak jodoh ya nggak bisa dipaksa. Pokoknya dia lagi berdamai dengan keadaan, lagi berusaha untuk berdamai dengan keadaan, memaafkan pasangannya, memaafkan keadaan, memaafkan dirinya juga. Ya, benar-benar lagi fokus dengan sisi spiritualnya dia. Ya, termasuk memaafkan dirinya sih, menerima dirinya apa adanya gitu ya, memaafkan semua kekurangan-kekurangannya, mengakui kesedihannya, mengakui kemarahannya, kekecewaannya. Ya, lagi benar-benar fokus dengan jiwanya, dirinya, ya teman-teman. Dan dia percaya ini adalah memang sudah kehendak pencipta lah, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Secinta-cintanya dia sama pasangannya dia, sama orang dari masa lalunya dia, tapi kalau memang semesta tidak menghendaki, ya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia lagi berusaha untuk berdamai dengan keadaan ya. Oke, sedikit aku mau cari tahu ciri-ciri jodohmu ya teman-teman ya. Oke, pilihan 1. Di sini ada Ace of Wands. Sedikit ciri-ciri jodohmu untuk pilihan ke-1. Ada Two of Wands. Oke, ciri-ciri jodohmu. Ya, dia suka alam ya teman-teman ya. Aku lihat suka banget alam dia. Oke, ciri-ciri jodohmu pilihan ke-1. Dan ada Four of Wands. Oke. Fire sign kuat sekali di sini. Energi zodiaknya dia atau kamu ya, ada Aries, Leo, Sagittarius ya. Oke, ciri-ciri jodohmu sedikit aku lihat ya. Kenapa dia sangat kecewa dengan perpisahannya dia, dengan si cintanya dia terdahulu, atau ada ya mungkin saat ini masih dalam proses untuk berpikir untuk berpisah ya, karena memang ada beberapa hal yang tidak memungkinkan mereka untuk bersama gitu ya teman-teman. Di sini ada Four of Wands ya, hubungannya sudah cukup serius. Dia dengan pasangan terdahulunya dia atau pasangannya dia saat ini ya, hubungannya sudah cukup serius ya, bahkan sudah mungkin beberapa dari jodohmu ini sudah pertemuan keluarga, sudah membicarakan ke arah pernikahan atau pertunangan gitu ya. Makanya kenapa tiba-tiba berpisah ya, kecewa lah teman-teman ya, tidak bisa dipungkiri ya teman-teman. Di sini ada Ace of Wands, ada Two of Wands, dan ada Four of Wands. Ini sangat pekerja keras sekali, sangat mandiri sekali. Secara fisik sangat menarik teman-teman. Ya, dia suka alam banget. Secara secara spiritual dan duniawi dia cukup seimbang. Ada Four of Wands di sini. Ya, orang yang sangat dewasa, cukup dewasa. Jadi dia bisa membagi waktu. Dia bisa membagi waktu kapan dia harus sendirian aja untuk fokus dengan sisi spiritualnya dia, sisi rohaninya dia, dan kapan dia harus fokus dengan pekerjaannya dia gitu. Dan dia ini tipikal orang yang tidak mau mencampur adukan urusan pribadi dengan pekerjaannya dia. Jadi kan ada beberapa orang kalau misalnya ada masalah dengan seseorang, sama pasangannya, sama keluarganya, itu bete gitu ya teman-teman, terus jadi nggak fokus sama pekerjaannya dia, karirnya dia gitu. Dia bukan tipikal orang yang seperti itu. Dia tidak pernah mencampur adukan urusan pribadinya dia, sesakit apapun ya, dengan urusan karirnya dia. Tidak ya teman-teman, orang yang sangat fokus sama karirnya dia, juga fokus dengan perkembangan spiritualnya dia sih ya teman-teman. Di sini ada The Hermit ya, bottom of the deck-nya ya. Ini orang ini meskipun dia punya sisi ego yang cukup tinggi ya, tapi dia sisi spiritualnya cukup tajam teman-teman, intuisinya sangat tajam. Dia tahu siapa yang menjaga dia, bahkan beberapa dari kamu nih sixth sense-nya sudah mulai terbuka ya. Si jodohmu ini ciri-cirinya salah satunya dia peka secara spiritual dan supernatural ya, mata ketiga sudah mulai terbuka, kayak gitu-gitu ya teman-teman ya. Ada Two of Wands, mungkin kamu dengan jodohmu ini nanti akan menjalani LDR, long distance relationship. Entah kamu kerja di luar kota atau dia
ya, atau memang ini kenal lewat aplikasi, ya, atau kamu dikenalin sama saudara kamu sama dia nih, ya, atau dikenalin sama teman-teman kamu, tapi memang mengharuskan kalian menjalani hubungan LDR, ya teman-teman. Nanti tinggal diambil yang cocoknya saja. Orang yang sangat menarik secara penampilan, fisik, nggak heran banyak yang suka berteman sama dia, bahkan dikelilingin sama lawan jenis, gitu ya teman-teman ya. Ini orang yang kelihatan kalem, kelihatan tenang, ya. Secara energi aku rasakan kelihatan kalem nih secara fisiknya, kelihatan tenang secara kelihatan sangat dewasa, sangat bijaksana, dari tutur katanya sangat baik, kayak gitu-gitu ya teman-teman ya. Tapi dia punya api di dalam dadanya dia. Ya, dia punya api di dalam dadanya dia. Mungkin dalam hal cinta, dia punya prinsip harus mendapatkan si cintanya dia. Dia akan berusaha untuk mempertahankan si cintanya dia sampai pada akhirnya nanti dia menyadari, oh ini keinginan semesta nih untuk berpisah, atau ini keinginan semesta nih untuk bersatu, kayak gitu-gitu ya teman-teman. Karena dia secara intuisi sangat tajam, dia bisa mendengarkan suara alam semesta. Kepekaan dia nih sangat tajam lah ya teman-teman ya. Ini orang yang akan sangat posesif sekali sama pasangannya dia. Ya, ini salah satu ciri jodohmu ini ya teman-teman. Sangat berapi-api di dadanya, dia harus mendapatkan apapun yang dia inginkan dalam hal karir, kisah cinta. Dia akan sangat mempertahankan apa yang sudah ada di tangannya dia, ya, sampai akhirnya mungkin semesta berkata lain, mungkin seperti itu ya teman-teman. Ini orang banyak uangnya ya. Dia pekerja keras dan memang karirnya sangat baik sih teman-teman ya. Karirnya ini dia jalani ya up and down ya teman-teman, sampai akhirnya dia mencapai kesuksesannya dia saat ini. Ada Four of Wands dan ada Ace of Wands. Dia orang sangat sukses ya. Beberapa dari kamu bahkan dia melakukan beberapa pekerjaan sekaligus sebagai pebisnis, bahkan dia bekerja di suatu perusahaan kayak gitu ya. Tapi dia banyak uangnya. Oke, kita cari tahu lagi ciri-ciri jodohmu ya. Ciri-ciri jodohmu. Sedikit tentang si jodoh. Compassion ya, dia bakalan menghujani kamu dengan kata-kata cinta. Ya, dia pemaaf sekali. Orangnya sangat pemaaf. Dia akan memberikan beberapa kali kesempatan kalau misalnya ada seseorang yang dia cintai melakukan kesalahan misalnya ya teman-teman. Dia mudah memaafkan. Tapi bukan berarti dia tidak tegas. Ya, prinsipnya dia mungkin dia akan memberikan beberapa kali kesempatan untuk orang yang benar-benar dia cinta ya teman-teman ya. Seperti tadi aku jelaskan, dia akan sangat mempertahankan hubungan cintanya dia. Gitu ya. Tapi kalau kesalahan dari pasangannya sudah tidak bisa ditoleransi sama sekali, kesabarannya sudah habis, dia bakalan jadi marah banget sih. Tapi dia orang yang sangat pemaaf, dia penyayang sekali. Romantis ya teman-teman. Komitmen. Dia orang yang penuh dengan komitmen. Ya, kalau dia sudah memilih seseorang untuk menjadi pasangannya, ya itulah yang akan dia pilih, itulah yang akan dia perjuangkan. Dalam hal pekerjaan juga begitu ya, seperti tadi aku jelaskan, orang ini akan sangat fokus dengan pekerjaan yang dia jalani. Ya, semandiri itu dia, sefokus itu dia sama pekerjaan dan karirnya dia, juga kemandiriannya dia. Ya teman-teman ya. Ini tipikal orang yang cukup setia ya. Kalau misalnya dia, ini kan banyak yang suka nih lawan jenis, tapi dia orang yang cukup pemilih ya teman-teman. Dia nggak mudah jatuh cinta. Dia akan mempersilahkan orang untuk mencintai dia, tapi untuk dia sendiri memilih lawan jenis gitu ya, memilih untuk menjadi pasangannya dia cukup sulit ya. Untuk masuk ke hatinya dia ini cukup sulit gitu. Oke. Inisial kamu atau inisialnya dia atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu dan namanya si jodohmu ini. Oke, aku rapin dulu. Ada huruf A-nya ada 3 kali ya teman-teman. Ada B, ada M, ada XX, ada M lagi, ada D, ada T, E, K, Q, dan G. Teman-teman di sini ada X sampai 2 kali. Ya, aku merasa beberapa dari kamu nih, jodohmu ini adalah seseorang yang sudah pernah kamu kenal banget di belakang sana. Mungkin ini teman kamu semasa kecil, ya. Mungkin kamu pernah punya hubungan spesial dalam hal cinta dengan orang ini, gitu. Akhirnya dia maju lagi untuk mendapatkan kamu dengan versi terbaik dirinya, dengan janji-janjinya dia untuk berubah, dan sebagainya. Intinya, untuk beberapa dari kamu, jodohmu ini adalah seseorang yang sudah sangat kamu kenal. Bahkan pernah memiliki hubungan cinta dengan kamu, ya teman-teman. Oke, pilihan ke-1, deck ke-1, itu dia kabar jodohmu dan sedikit tentang ciri-ciri jodohmu. Semoga cocok, bye-bye. Halo teman-temanku yang memilih deck kedua atau pilihan kedua, kita mau cari tahu kabar jodohmu. Apa sih yang dia sedang alami saat ini? Apapun nanti, apapun hasil readingan kamu akan aku jelaskan sejujur-jujurnya ya guys. Ini sih pembacaannya, temanya kali ini khusus untuk kamu yang belum merasa bertemu dengan jodoh. Ya, belum menikah, belum punya pasangan mungkin, atau kamu merasa belum ketemu nih sama jodohku gitu ya teman-teman. Tapi kalau kamu sudah menikah atau kamu sudah punya pasangan,
kamu mau menonton videonya penasaran gitu? Mungkin, siapa tahu aja. Ya bebas-bebas aja ya teman-teman ya. Tidak terikat gender, energi dominannya juga kamu ke feminin atau ke maskulin hanya kamu yang tahu. Apakah kamu akan cocok atau tidak dengan bacaan ini? Teman-teman, pilihan kedua, coba dengarkan intuisi kamu. Ya, kalau memang merasa nggak klik, nggak cocok, nggak resonate, atau memang hasil readingannya tidak sesuai dengan harapan kamu, atau bahkan kamu nggak suka dengan cara aku menjelaskan hasil readingan kamu, ya sudah, nggak apa-apa, bebas-bebas aja. Tinggalkan saja kalau memang nggak nyaman sama Lance Intuitions atau tidak cocok. Jangan terlalu diambil perasaan, tinggalkan saja, jangan dipaksakan. Ambil energi positif yang bisa kamu ambil, ya. Didoakan segala hal yang baiknya, teman-teman. Ini fun reading, ini tuh kehiburan, ya. Oke, kita mau cari tahu kabar jodohmu. Apa kabar sih jodohmu? Pilihan kedua, deck kedua. Apa kabar jodohmu? Pilihan kedua. Deck kedua, Universe Peace. Kabar jodohmu, pilihan kedua. Ada The Wheel atau The Wheel of Fortune ya, di sini ada The Sun. Oke. Kabar jodohmu, pilihan kedua, deck kedua, Universe Peace. Oh, loncat. Di sini ada The Lovers. Ada Ten of Swords, oke. Ada Judgment. Oke, aku rapin dulu teman-teman. Energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya sang jodohmu. Ada Leo kuat di sini, ya. Taurus, Capricorn, Virgo. Ada Gemini kuat di sini. Ada Libra, Gemini, Aquarius, ya. Energi zodiakmu atau energi zodiaknya sang jodoh. Saat ini kabarnya dia gimana sih? The Wheel, The Sun, The Lovers. Saat ini dia lagi berpikir untuk mengakhiri suatu hubungan dengan kisah cintanya dia. Ya, ini mungkin sudah terjadi. Ya, tinggal diambil yang cocoknya saja teman-teman. Ini mungkin sudah terjadi. Mungkin juga sedang dalam batas pemikirannya dia. Ya, teman-teman, ada The Lovers, ada Ten of Swords. Dia sedang berpikir untuk meninggalkan hubungannya dia dengan si pasangannya dia saat ini. Atau sudah terjadi dia meninggalkan. Karena apa? Hubungannya sebenarnya bahagia-bahagia saja tadinya. Ya. Hubungannya tadinya bahagia-bahagia saja. Ya, dia cinta banget, dia merasa juga dicintai sama pasangannya, gitu teman-teman ya. Tapi di sini ada Ten of Swords dan ada The Lovers. Ini ada hubungannya dengan pihak ketiga. Pihak ketiga ini mungkin saja dia merasa dikhianati sama pasangannya. Mungkin pasangannya sudah punya orang lain, atau ini ada hubungannya dengan orang ketiga yang tidak menyetujui hubungan mereka. Bisa saja jodohmu ini tipikal orang yang belum bisa membagi waktu antara cinta dan pekerjaannya dia, gitu ya. Jadi ya jarang ketemu sama pasangannya, kayak gitu teman-teman ya. Atau mungkin adanya ketidaksetujuan dari pihak orang tuanya dia atau keluarganya dia. Intinya hubungannya ini akan berakhir atau sudah berakhir, atau setidaknya dia sedang berpikir untuk mengakhiri hubungannya dia dengan si cintanya dia. Karena apa? Ada pihak ketiga yang terlibat dalam hubungan cintanya dia ini. Ada The Wheel. Ya. Ini ada The Wheel dan ada The Sun. Ini hubungan yang tadinya bahagia banget ini berubah 180 derajat. Hubungan dia dengan pasangannya dia, ya, yang sudah dia lewati atau saat ini masih bersama dia. Dan dia berpikir untuk meninggalkan orang ini. Ya, teman-teman ya. The Wheel dan ada The Sun. Jadi jodohmu ini lagi merasa bahwa hubungannya dengan pasangannya ini mungkin dia merasakan perubahan sifat dan sikapnya pasangannya ini berubah total. Ya, yang mungkin tadinya hubungannya jadi udah bahagia banget, udah cocok banget, udah nyaman banget gitu ya. Bahkan sudah membicarakan ke hal-hal yang serius, tapi di perjalanan hubungan ini banyak rasa sakitnya. Ya, teman-teman ya, banyak perubahan ke arah yang negatif. Ya, ada The Wheel, perubahan. Ya, roda berputar. Dia merasakan seperti itu. Perubahan yang sangat terasa dari pasangannya dia. Ya, ada Ten of Swords. Ini perasaan yang sangat tersakiti. Sebenarnya pasangannya pun tersakiti di dalam hubungan ini. Mungkin tersakiti karena berakhirnya hubungan gitu ya. Mungkin juga tersakiti karena harapan-harapan yang sudah disusun bersama kok tiba-tiba pupus kayak gitu. Ada Ten of Swords. Ini hubungan yang saling menyakiti. Hubungan yang perpisahannya ini cukup menyakitkan untuk kedua belah pihak. Gitu ya, teman-teman. Intinya pasangan kamu ini sekarang memang lagi berusaha untuk melupakan masa lalunya dia ini.
Ya teman-teman ya, ada the lovers ini cintanya begitu begitu luar biasa ya sama pasangannya dia terdahulu ya teman-teman ya, atau pasangan di saat ini gitu ya. Jadi keinginannya dia untuk berpisah ini maju mundur ya teman-teman. Dia merasa tersakiti dengan keadaan yang terjadi di antara dia dengan pasangannya ya, tapi juga dia sudah tidak bisa mentoleransi rasa sakit yang dia alami di hubungannya dia dengan pasangannya dia saat ini, atau sudah dia lewati gitu ya teman-teman ya. Di sini ada judgment ya. Aku merasa dia dengan pasangannya dia ini saat ini tuh bukan hubungan cinta yang lancar. Jadi mungkin dia sempat merasakan putus nyambung, keraguan-raguan gitu ya sama pasangannya. Mungkin pasangannya juga seperti itu sama dia. Gitu ya teman-teman. Ini hubungan yang putus nyambung. Sebenarnya nyaman, sebenarnya cinta ya. Dia merasa cuman pasangannya dia terdahulu ini yang menerima dia apa adanya. Dia bisa menjadi diri dia apa adanya. Menunjukkan sisi negatifnya, menunjukkan sisi positifnya gitu ya. Banyak kenyamanan, bukan hanya cinta saja. Gitu ya. Tapi ya namanya manusia berubah ya teman-teman ya. Namanya manusia itu pasti mengalami perubahan, dan sekitar juga bisa ada perubahan gitu ya teman-teman. Jadi tinggal diambil yang cocoknya saja, karena memang ini perpisahannya dia dengan pasangannya ini sangat luar biasa sakit untuk kedua belah pihak, terutama untuk si jodohnya kamu ini. Dia lagi proses healing, ada The Sun, berusaha untuk berusaha untuk kembali ke energinya dia. Ini sebenarnya orangnya sangat percaya diri. Dia orang yang sangat berapi-api sebenarnya. Cuman kadang-kadang rasa cintanya dia ini bisa melemahkan dia. Ya, teman-teman ya. Ya, apa yang sedang terjadi dengan sang jodohmu ini, dia lagi berusaha untuk menyembuhkan luka hatinya dia sih. Ini hampir sama dengan pilihan satu. Mungkin kamu akan relate ya dengan pilihan satu. Kalau kamu mau nonton nggak apa-apa juga gitu teman-teman, karena hampir sama hasil bacaannya. Ya, lagi dalam proses healing, menyembuhkan hatinya dia. Ini tersakiti banget nih, ada Ten of Swords. Ya, teman-teman ya. Oke. Sedikit aku lihat sih energinya si sang jodohmu ini kayaknya orangnya sangat ceria sih sebenarnya. Orangnya sangat romantis gitu ya. Jadi dia bisa membuat nyaman pasangannya dia. Ya, dia bisa membuat nyaman orang-orang sekitar. Dia punya energi healing yang mungkin tidak hanya bermanfaat untuk penyembuhan dirinya, tapi juga bermanfaat untuk orang lain. Tanpa dia harus banyak berkata-kata aja. Kalau orang-orang berada di sekitarnya dia nih yang lagi banyak masalah, kayaknya langsung kerilis aja, langsung yang tadinya bad mood misalnya, contohnya aja teman-teman ya, yang tadinya bad mood, kalau di dekat dia nih jadi kayak moodnya jadi berubah, lebih positif gitu. Ya, dia punya energi healing yang mungkin dia sadari atau tidak sadari nih, sang jodohmu ini. Energi healing ini bisa dia pergunakan untuk dirinya sendiri, bahkan untuk orang lain. Gitu ya teman-teman. Ini energi healing maksudnya belum tentu dia seorang penyembuh ya, dia jadi dokter, psikolog, bukan, belum tentu itu. Cuman ini secara energi. Ya, teman-teman ya. Oke, apa kabar jodohmu? Ya, apa yang sedang terjadi dengan jodohmu saat ini? Pilihan kedua, apa kabar sih dia? Apa yang sedang dialami saat ini? Ya, kita cari tahu lagi. Apa kabar jodohmu? Pilihan kedua. Kalau aku lihat dari judgment sih, ini dia bisa membuat nyaman semua orang sih, teman-teman ya. Nggak heran pasangannya dia sebenarnya nyaman sih sama dia. Cuman ya begitulah teman-teman ya, namanya manusia itu gampang berubah, mungkin dipengaruhi sama sekitar ya. Mungkin ada keinginan dia yang berubah, kayak gitu-gitu ya teman-teman. Oke, di sini ada trust your path. Dia lagi berusaha untuk berdamai dengan keadaan teman-teman ya. Si sang jodohmu ini, dia percaya kenapa hubungannya dia nih awalnya nih ya teman-teman, dia sama pasangannya dia terdahulu nih, ini awalnya kok nyaman ya, udah saling setia, sudah saling sharing kebahagiaan satu sama lain. Bahkan beberapa dari kamu nih, jodohmu ini hubungannya bolak-balik aja. Karena apa? Ya karena cinta yang menyatukan mereka, dia dengan pasangan terdahulu ya. Cuman memang ada Ten of Swords ya, memang namanya hubungan itu kan bukan bicara soal kenyamanan dan cinta saja. Secara realistis nih teman-teman ya, secara pakai logika nih, kalau mau bersatu apalagi hubungan pernikahan kan bukan bicara soal uang aja, bukan bicara soal kecocokan dan kenyamanan saja, tapi kan kita bicara keluarga besar. Mungkin itu yang terjadi di dalam hubungan dia dengan pasangannya terdahulu. Jadi senyaman-nyamannya kalau memang sama-sama tidak menghendaki, kalau memang keluarga besar tidak menghendaki, ya dia lagi berusaha untuk berdamai dengan keadaan, memaafkan dirinya, memaafkan masa lalunya, memaafkan pasangannya terdahulu
gitu ya teman-teman ya. Lagi berusaha benar-benar untuk mengikhlaskan keadaan. Akasha, your guidance is divinely guided. Oke teman-teman, aku sih merasa orang ini tahulah siapa yang menjaga. Dia sangat peka secara intuisi. Dia sangat percaya dengan para penjaganya dia. Mungkin para penjaganya dia juga sudah cukup lama ya teman-teman ya, berbicara bahwa memang dia harus meninggalkan keadaan ini, keadaan yang toksik ini, karena memang banyaknya ketidakmungkinan. Mungkin para penjaganya dia ini juga sering berkata bahwa ya membuka logikanya dia lah, membuka pikirannya dia bahwa hubungan cinta itu kan bukan melulu soal cinta. Kelanggengan suatu hubungan cinta romansa itu kan bukan melulu soal cinta. Ya dia benar-benar mendengarkan suara spirit guides-nya dia, benar-benar percaya bahwa meskipun dia kecewa banget nih saat ini ya, bahkan dia percaya bahwa pertemuan dia dengan si pasangannya dia ini ya terdahulu ya teman-teman ya, ini memang sudah dikehendaki semesta untuk dia mengambil pelajaran dari hubungannya dia yang gagal ini teman-teman ya. Dia percaya apapun yang terjadi ada trust your path dan ada akasha. Apapun yang terjadi di dalam hidupnya dia, apalagi dalam proses healingnya dia ya, dia lagi berusaha untuk menerima keadaan nih sepenuh-penuhnya gitu ya. Dia tahu semua yang terjadi ini memang sudah kehendaknya gitu, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi gitu ya. Dia benar-benar mengikuti panduan dari spirit guides-nya dia ya teman-teman ya, intuisinya dia nih dalam melakukan banyak hal dalam hidupnya nih ya, karir, pekerjaan, soal pertemanan kayak gitu. Dalam mengambil keputusan juga dia melibatkan intuisinya dia, meskipun orangnya sangat berlogika ya. Oke, apa kabar jodohmu pilihan kedua? Ambil di tengah. Oke, di sini ada Star Mother. How can you mother yourself? Oke, dia lagi fokus dengan dirinya ya. Dia lagi ya balik lagi berdamai dengan keadaan, lagi fokus dengan dirinya sendiri, fokus dengan pekerjaannya dia, fokus dengan proses healingnya dia. Mau itu fokus dengan proses healingnya dia dengan cara meningkatkan sisi spiritualnya dia, mempertajam intuisinya dia, banyak bermeditasi, banyak sendiri aja, atau mungkin ya proses healing seseorang itu macam-macam. Mungkin ada juga yang lebih suka untuk keluar ruangan, sendirian aja, jalan-jalan sendirian aja ke alam, atau mungkin sekedar ngopi-ngopi sendirian aja tanpa ada orang lain. Ya seperti itu. Dia lagi berusaha untuk menyembuhkan dirinya, lagi berusaha untuk jauh mencintai dirinya. Gitu ya, teman-teman ya. Bahkan ada yang melakukan hobi ya teman-teman. Mungkin hobi itu banyak ya, bermotor, membaca, mungkin menulis gitu ya. Dia lagi benar-benar fokus sama dirinya. Mungkin dia fokus dengan pekerjaannya dia, karirnya dia. Mungkin itu menjadi salah satu cara untuk sedikit mengalihkan pikirannya dia dari masa lalunya dia. Ya intinya dia lagi proses healing ya teman-teman ya. Dia lagi benar-benar memutuskan untuk menarik diri dari keramaian ya. Jadi ya mungkin teman-temannya dia atau keluarganya dia memahami situasi dia saat ini. Apa kabar jodohmu? Satu kartu lagi. Satu kartu lagi. Apa kabar jodohmu? Mintakan, longing for home, belonging, the original right workers. Ya teman-teman, jodohmu ini orang yang cukup tulus, sangat tulus. Kok cukup? Sangat tulus untuk melakukan kebaikan. Bahkan cara dia mencintai pasangannya dia terdahulu ya teman-teman ya, meskipun menyakitkan ya, meskipun pasangannya menyakitkan dia atau hubungannya ini cukup menyakitkan, setelah banyaknya pengharapan ada desan di sini ya, akhirnya sakit gitu, tapi dia tidak membenci siapapun, dia tidak membenci pasangannya yang menyakitkan ya untuk dia gitu ya, dia tidak membenci siapapun yang menolak hubungan ini, dia tidak membenci siapapun, dia hanya berusaha untuk berdamai dengan keadaan, mengambil pelajaran untuk hidupnya sendiri ya teman-teman ya, untuk dirinya sendiri. Di sini ada mintakan ya teman-teman ya. Ini tipikal orang yang memang kalau mencintai tulus, kalau memberikan kebaikan tulus, mencintai dan memberikan kebaikan untuk siapa saja ya, untuk pasangan, keluarga, teman ya. Orangnya nggak tegaan nih sebenarnya teman-teman ya. Dan aku merasa di sini ada mintakan, salah satu cara yang dia lakukan untuk menyendiri ya, menyembuhkan luka hatinya ini benar-benar di rumah sih. Dia lebih nyaman di rumah, di kamarnya dia. Mungkin dia akan ngomong sama orang tuanya dia, sama orang rumahnya dia bahwa jangan ganggu dia deh gitu. Kerja tetap kerja, melakukan kegiatan rutinitasnya dia tetap melakukan semua rutinitasnya dia, karena tipikal orang yang pekerja keras teman-teman ya. Cuman setelah itu udah gitu, dia nggak mau diganggu ya. Lebih banyak mungkin dia habiskan waktu di rumah
di kamarnya dia, nonton kek, nonton TV kek, membaca kek, kayak gitu-gitu teman-teman ya. Oke, sekarang kita cari tahu sedikit tentang ciri-ciri jodohmu. Pilihan kedua. Sedikit saja ya, karena kita tidak fokus dengan ciri-ciri jodoh. Kita fokusnya dengan temanya itu apa kabar jodohmu. Ya, nanti ciri-ciri jodohnya mungkin aku akan membuatkan video yang lain. Oke, sedikit tentang ciri-ciri jodohmu. Pilihan kedua. King of Swords, orang yang sangat tegas. Tegas banget, cenderung galak, susah untuk didekati. Kalau udah A ya A gitu ya, tipikal orang yang seperti itu. Oke, ciri-ciri jodohmu. Seven of Wands, oke. Two of Swords, oke. Ya, orang yang sangat tegas banget. Ada Seven of Wands, pekerja keras, tegas banget. Kalau udah A ya A, kalau dia sudah cinta sama A ya dia nggak akan berpaling. Cukup setia orangnya teman-teman. Kalau aku merasa di situ ada Seven of Wands, pekerja keras banget. Dia akan berjuang sangat sungguh-sungguh untuk mendapatkan dan mempertahankan sesuatu yang sudah dia miliki. Ada Seven of Wands. Ini tergolong orang yang galak sih. Kalau aku lihat dari King of Swords dan ada Seven of Wands. Galak, tegas. Kalau nggak terlalu dekat sama orang ini, terkesannya mungkin secara fisik ya. Secara fisik juga kelihatannya orang ini galak gitu ya teman-teman. Sulit untuk didekati, sombong gitu ya teman-teman. Tapi sebenarnya orangnya sangat tulus. Sangat tulus. Mencintai seseorang tulus. Jadi dia cenderung orang yang kalau mencintai seseorang atau menerima seseorang untuk di circle pertemanannya dia tidak banyak memilih. Dia bisa bergaul dengan siapapun. Cuman mungkin secara fisik ya, kadang-kadang orang kan suka salah paham kalau ngeliat fisik seseorang. Secara fisik memang kelihatan galak teman-teman. Ya, ini orang yang sangat kelihatan sehat banget, menjaga kesehatannya, suka olahraga ya. Sedikit ciri-ciri jodohmu, suka olahraga teman-teman. Kalau aku lihat dia orang yang cukup sering pakai baju yang rapat, maksudnya yang sopan gitu ya teman-teman ya, suka sekali pakai jaket ya di luar ruangan ya teman-teman gitu ya. Ini kalau aku merasa kayaknya suka sekali mewarnai rambutnya ya, mungkin dia bosenan ya secara penampilan, dia suka sekali bergonta-ganti warna rambut. Kalau kamu yang menonton videoku, kamu laki-laki, ciri-ciri jodohmu ini rambutnya panjang ya, rambutnya panjang, dia suka mengurai rambutnya gitu ya. Secara fisik sangat menarik tapi orangnya sangat galak sih. Menarik secara fisik tapi galak, jadi orang kalau mau deketin dia nih udah segan duluan untuk berteman atau untuk menawarkan cinta, udah segan duluan ya teman-teman. Cuman begitu sudah dekat sama dia, ngobrol sekali aja udah tahu nih, oh ternyata baik ya orangnya, oh ternyata nggak sejudes itu ya, kayak gitu-gitu ya. Ada Two of Swords. Jodohmu ini orang yang tidak pernah gegabah ya. Dia kalau memikirkan sesuatu, memutuskan sesuatu, apalagi ada beberapa pilihan yang benar-benar penting ya, dia tidak pernah gegabah, dia tidak pernah terburu-buru. Ada sesuatu hal yang penting di dalam hidupnya dia, tiba-tiba datangnya berbarengan gitu ya, dan dia harus memutuskan salah satunya gitu, yang mana duluan yang dia prioritasin gitu ya. Dia nggak pernah gegabah, dia akan menyeimbangkan antara intuisi dengan logikanya dia ya teman-teman ya. Tapi sekali dia mengambil keputusan, ada Seven of Wands dan ada King of Swords ya, sekali dia mengambil keputusan dengan banyaknya pertimbangan ya. Pertimbangan yang dia pakai ini bukan hanya untuk membahagiakan dirinya, tapi dia juga memikirkan orang lain juga sebenarnya teman-teman ya, karena orangnya memang setulus itu gitu ya. Sekali dia mengambil keputusan, sekali dia berucap sesuatu, itulah yang akan dia pakai. Setegas itu dia ya teman-teman. Communication, dia punya skill komunikasi yang sangat baik, sangat clear. Kamu kalau komunikasi sama dia, kalau terlibat pembicaraan sama dia ya, kamu nggak bakalan ragu-ragu, kamu nggak bakalan bertanya-tanya. Karena apa? Dia tipikal orang yang punya komunikasi sangat clear, sangat jelas. Siapapun deh, bukan pasangannya aja ya. Dalam hal pekerjaan juga seperti itu ya. Dia punya kemampuan komunikasi yang sangat-sangat baik. Dia orang sangat jujur teman-teman. Ada communication dan ada King of Swords. Dan ini tipikal orang yang akan mengkomunikasikan, membicarakan isi hati dan pikirannya dia. Dia tidak pernah menyimpan sesuatu hal yang penting di dalam hatinya dia. Tipikal orang yang cukup frontal ya teman-teman, apa adanya, jujur banget. Dia sakit, dia bilang sakit. Dia nggak suka, dia bilang nggak suka.
Tapi kalau dia suka, dia cinta, ya itulah dia apa adanya. Itulah kejujuran yang dia keluarkan. Itulah kejujuran dirinya. Gitu ya. Ada communication dan ada King of Swords. Orangnya tegas banget. Jujur banget ya. Kalau nanti dia menyatakan cinta sama kamu ketika nanti semesta sudah menghendaki kalian untuk bertemu lah ya teman-teman, entah di mana nanti gitu ya, terus dia menyatakan cinta sama kamu misalnya, ya itulah kejujuran dia, apa adanya dia gitu ya. Oke, ciri-ciri jodohmu. Calmness. Oke, dia kelihatan aja fisiknya galak, kelihatan aja fisiknya susah didekati, angkuh gitu ya teman-teman, tapi sebenarnya dia punya ketenangan, dia punya kebijaksanaan. Dia punya banyak pengalaman di dalam hidupnya dia yang membentuk dia jauh lebih bijaksana, jauh lebih pinter dibandingkan kehidupan dia dulu gitu ya teman-teman ya. Calmness, dia sebenarnya cenderung orang yang cukup sabar. Jadi memang harus deket dulu, harus ngobrol dulu sama orang ini baru tahu kalau orang ini baik ya, supel ya, enak ya diajak bercanda, enak ya diajak ngobrol kayak gitu. Ya, ada calmness. Sebenarnya orangnya sabar, penyayang sekali teman-teman ya. Sabar, cukup tenang pembawaannya gitu ya teman-teman. Dia tipikal orang yang kalau nggak penting-penting amat dia berbicara, dia nggak bakalan ngomong, dia nggak akan berbicara apapun. Kalau nggak penting-penting amat dia membicarakan isi hati dan pikirannya, dia nggak akan berkata apa-apa. Dia pemerhati ya teman-teman. Kalau misalnya dia merasa ini waktunya dia bergerak, ya dia bakalan nggak berhenti ngomong. Cuman kalau dia merasa dia belum waktunya untuk maju atau belum waktu untuk berbicara, ya kan dia akan diem gitu ya. Ini salah satu cirinya dia nih ya, secara intuisi aku tangkap seperti itu. Sekalinya ngomong emang frontal banget nih, nggak bisa diem nih sekalinya ngomong, tapi sebelum dia berbicara dia sudah memperhatikan terlebih dahulu dalam waktu yang lama gitu ya. Inisial kamu atau inisialnya dia, atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu atau namanya dia, pilihan kedua. Oke, dirapiin dulu. Oke, ada huruf I-nya ada 3 ya. Ada P, ada Z, S, B, Y, G, T, L, F, J, U, C, C lagi ada F. Oke, mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman ya. Oke, itu dia kabar jodohmu, apa yang sedang dia alami saat ini, apapun tentang dia saat ini ya teman-teman ya. Dan sedikit tentang ciri-cirinya dia. Semoga cocok. Bye-bye.